Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam budi luhur. Untuk pertemuan kita kali ini, dalam video pembelajaran ini merupakan kelanjutan dari video pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang demokrasi, dan hari ini masih membahas tentang demokrasi dalam session yang kedua. Pada session kali ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri negara demokratis. Antara lain di sini pada slide ini kita mengambil pendapat Chimli As-Siddiqi. Menurut Chimli, ciri-ciri negara demokratis antara lain yang pertama yaitu freedom and equality. Apa itu freedom and equality? Yaitu kebebasan. Kebebasan sebagai sarana mencapai kemajuan. Jadi dengan adanya prinsip the freedom atau kebebasan dapat memberikan hasil maksimal dari usaha orang saat tanpa pembatasan dari penguasa. Jadi intinya di sini bahwa kebebasan yang dimaksud yaitu kebebasan yang seluas-luasnya, individualisme ya, individualistis bagi individu-individu yang ada tanpa adanya pembatasan dari penguasa atau tanpa adanya batasan dari negara ataupun pemerintahan. Jadi free fight liberalisme yang tumbuh di barat, tapi kebebasan yang tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain. Nah, sepertinya keadaan ini tidak bisa diterapkan di Indonesia. Ini biasanya diterapkan oleh negara-negara yang penganut demokrasi liberal. Jadi demokrasi itu ada banyak macam dan jenisnya. Ada demokrasi yang dilihat dari ideologi, berdasarkan ideologi. Jadi ketika negara itu menganut ideologi liberalisme, maka secara otomatis sistem demokrasi yang dianutnya yaitu demokrasi liberal. Dan juga ada demokrasi sosialis. Nah, ketika negara itu menganut ideologi sosialis, maka negara tersebut juga dalam sistem demokrasinya secara otomatis menganut demokrasi sosial. Nah, contoh lagi di Indonesia itu memiliki ideologi Pancasila. Nah, Indonesia berada pada posisi silang garis khatulistiwa. Dia tidak mengikuti paham demokrasi negara barat dengan demokrasi liberal, dan juga negara-negara timur demokrasi marxisme komunis tidak juga. Indonesia mempunyai ideologi tersendiri dan sistem demokrasi yang dianut itu didasarkan pada ideologi bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu Pancasila, sehingga demokrasinya dinamakan atau disebut dengan nama demokrasi Pancasila. Nah, jadi kalau kita lihat ciri-ciri negara demokratis yang dikemukakan oleh Chimli As-Siddiqi ini kurang tepat ketika diterapkan di Indonesia, karena Indonesia bukan penganut ajaran liberalisme. Jadi kebebasan hak-hak individu itu diberikan kepada warga negaranya, tetapi dengan adanya pembatasan dari penguasa. Jadi batasannya itu berupa undang-undang atau konstitusi. Maksud dari pembatasan itu apa? Agar tidak ada kebebasan itu yang bersifat absolut atau kebebasan yang bersifat mutlak, karena memang pada prinsipnya disesuaikan dengan kepribadi dan juga jati diri bangsa Indonesia itu, dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda dan juga dengan prinsip kerja yang berbeda, dirasakan kurang tepat ketika ini diterapkan di Indonesia. Berikutnya, ciri-ciri yang kedua yaitu people sovereignty. Nah, kedaulatan rakyat. Nah, untuk kedaulatan rakyat ini, hakikat kebijakan yang dibuat sama dengan kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Jadi segala sesuatu kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara, oleh penyelenggara pemerintahan itu merupakan kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat.
Nah sama, karena apa? Dalam prinsip kedaulatan rakyat itu, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya berdasarkan Undang-Undang Dasar kalau di Indonesia. Mengapa juga dengan prinsip atau kalimat ini, hakikat kebijakan yang dibuat sama dengan kehendak rakyat. Jadi karena dalam sistem demokrasi, pemerintah itu kan berasal dari rakyat. Siapapun rakyat Indonesia berhak untuk mencalonkan diri untuk duduk di pemerintahan. Selanjutnya yang memilihnya siapa? Mereka bisa sampai pada kursi pemerintahan, yaitu rakyat itu sendiri. Dan ketika mereka terpilih, mereka duduk dalam pemerintahan, dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan, penyimpangan hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka rakyat juga berhak untuk menurunkan atau memberhentikan yang bersangkutan dari kursi jabatannya atau adanya pengawasan oleh rakyat. Kalau presiden itu dengan impeachment. Nah itu ya. Jadi karena pemerintah itu berdasar dari rakyat, maka kedaulatan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu harus memihak pada kepentingan rakyat, sehingga disamakan dengan hakikat kebijakan yang dibuat sama dengan kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan golongan tertentu atau penguasa belaka. Tadi yang adanya pengawasan oleh rakyat. Jadi melalui pers, media massa itu adalah social controlnya, yang merupakan sarana kontrol sosial dalam mengawasi jalannya pelaksanaan pemerintahan. Dan yang ketiga, prinsip pemerintahan yang terbuka, berprinsip Dewan Perwakilan Rakyat representatif, adanya badan kehakiman atau peradilan yang bebas dan merdeka, adanya pers yang bebas, sistem kepartaian, pemilihan umum yang demokratis, dan jaminan akan hak dasar dan hak minoritas. Nah, kalau kita lihat tiga pendapat dari Jimli Asidiki tentang ciri-ciri negara demokratis. Kalau nomor 2 dan 3 itu mendekati dengan keadaan di Indonesia. Seperti itu ya hasil analisa yang bisa kita dapatkan dari teori yang ada ini menurut Jimli Asidiki dengan kenyataan yang terjadi di Indonesia. Kalau untuk freedom and sovereignty tadi ya, freedom and equality tadi, dia tidak bisa diberikan sepenuhnya. Jadi ini tidak cocok dengan keadaan di Indonesia atau kurang tepat ketika diterapkan di Indonesia. Karena perbedaan latar belakang budaya dan ideologi yang dianut oleh negara masing-masing. Misalnya ini lebih tepat untuk diterapkan di negara-negara penganut ideologi liberalisme dengan sistem demokrasi liberal. Untuk nomor 3 dan 4 ini hasil analisanya mendekati dengan apa yang terjadi di Indonesia atau apa yang diterapkan di negara Indonesia. Berikutnya ada pilar-pilar demokrasi. Menurut Ahmad Sanusi ada 10 pilar demokrasi. Nanti bisa dibaca ya. Demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan pembagian kekuasaan, demokrasi dengan HAM, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan demokrasi yang berkeadilan sosial. Nah, jadi perjalanan atau dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Jadi Indonesia itu sudah lama mengenal pemerintahan dengan sistem demokrasi, tetapi dia mengalami dinamika yang selalu berubah-ubah ya. Ada namanya demokrasi pada masa revolusi di sini, khususnya di awal-awal kemerdekaan Indonesia. Indonesia sudah melaksanakan demokrasi tapi terhambat atau terbentur oleh beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi pasca kemerdekaan Indonesia, karena masih banyak pihak-pihak yang tidak senang dengan kemerdekaan yang diraih oleh Indonesia. Bahkan terjadinya beberapa pemberontakan di beberapa daerah-daerah juga, yang mana itu dimotori oleh kelompok penjajah yang
mengendarai ataupun menunggangi orang-orang Indonesia. Jadi istilahnya sebagai provokatornya seperti itu ya. Terus ada lagi demokrasi masa Orde Lama. Nah, ini masa Orde Lama di awal kemerdekaan. Indonesia pertama kali melakukan pemilu itu di tahun 1955 ya, setiap 5 tahun sekali. Ada demokrasi liberal ini ya. Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar sementara sebagai konstitusi dan ditandai ketidakstabilan pemerintah. Terus adanya sistem pemerintahan parlementer dan sistem multipartai dan seterusnya bisa dibaca. Jadi pada masa demokrasi lama Indonesia pernah menganut demokrasi liberal, dan yang kedua juga pernah menganut demokrasi terpimpin, ini periode masa berlakunya, dan beberapa peristiwa-peristiwa yang menandai pernah dianutnya demokrasi terpimpin. Setelah bergulir orde lama, kita menuju orde baru yang mana kepemimpinan kita, negara kita dipimpin oleh seorang presiden yang bernama Soeharto. Pada saat itu melalui Super Semar terjadilah perguliran kepemimpinan dari tangan Insinyur Soekarno kepada Soeharto. Ini demokrasi di masa orde baru. Jadi beberapa banyak hal yang terjadi yang notabene merupakan kebijakan-kebijakan yang dibuat itu tidak memihak kepada rakyat, bahkan terjadi beberapa penyelewengan atau penyalahgunaan atau hal-hal yang bertentangan dengan UUD 1945, dan sehingga pada saat itu banyak terjadi KKN, pelanggaran HAM dan hal-hal lainnya yang bertentangan dengan UUD 1945 yang menunjukkan bahwa pemerintahan di zaman rezim Orde Baru itu sudah menentang Undang-Undang Dasar 1945, tidak konsekuensi lagi dalam pelaksanaannya, di mana kita ketahui bahwa UUD 1945 itu adalah hukum dasar di Indonesia. Jadi merupakan alas atau landasan atau dasar diberlakukannya seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Tapi cenderung hukum dasar itu disalahgunakan hanya untuk kepentingan golongan tertentu saja. Dan pada akhirnya terjadilah peristiwa reformasi atau reform yang golongan-golongan mahasiswa, kalangan politisi, kalangan akademis yang ingin mereform, merubah atau memformat ulang penyelenggaraan pemerintahan yang sebagaimana mestinya atau yang seharusnya. Jadi yang dikenal dengan istilah reformasi atau dalam pelaksanaan sistem pemerintahan yaitu sistem demokrasi. Jadi sistem demokrasi di era reformasi. Jadi pada intinya sesungguhnya demokrasi itu telah dianut oleh bangsa Indonesia bukan pada era reformasi saja atau saat ini saja, tetapi justru awal mula lahir dan munculnya negara Indonesia itu sudah menganut sistem demokrasi. Contohnya apa? Indonesia pernah berdiri kerajaan-kerajaan sebelum terbentuk menjadi NKRI. Bentuknya itu merupakan kerajaan-kerajaan kecil. Nah, cara mereka memilih pemimpinnya atau rajanya dengan apa? Ya, dengan menunjuk atau memilih berdasarkan suara terbanyak. Nah, itu menunjukkan bahwa pada zaman kerajaan pun Indonesia itu sudah menganut sistem demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah, dalam tanda kutip ya, pemerintah dalam artian sempit, pemerintah yang masih berbentuk kerajaan-kerajaan pada saat itu. Nah, ini beberapa poin penting demokrasi pada era reformasi. Masyarakat Indonesia mempunyai kebebasan dalam menyalurkan aspirasi dan mengemukakan pendapat, mengamandemen konstitusi untuk lebih menjamin perlindungan HAM, masa perubahan dan tantangan. Adanya musyawarah mufakat dan elit oligarki. Nah, jadi beberapa hal ini yang menjadi titik perhatian demokrasi pada zaman era reformasi. Nah, demokrasi menurut Bung Hatta, kedaulatan rakyat, apa yang dilakukan oleh rakyat tidak menurut peraturan, sesuka-sukanya, tiap golongan rakyat bertindak semau-maunya. Pemerintah rakyat itu menjadi anarki, tapi bukan pemerintahan lagi. Jadi menurut Bung Hatta, Muhammad Hatta itu adalah dijuluki sebagai bapak demokrasi.
Jadi beberapa prinsip yang harus ada dalam pelaksanaan demokrasi di sebuah negara. Tidak hanya sebagai slogan saja bahwa negara si A itu adalah negara demokrasi, tetapi ada unsur-unsur, ada prinsip-prinsip, dan ada ciri-ciri yang harus dipenuhi sebagai sebuah negara dengan sistem demokrasi. Berikutnya ada 3 sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia menurut Bung Hatta. Pertama, tradisi kolektivisme dari demokrasi desa. Nah, ini contohnya. Nah, ini ya. Bisa dibaca pada slide ini. Yang kedua, masuknya ajaran Islam. Dan yang ketiga, masuknya paham sosialis barat. Bisa dibaca pada slide ini. Mungkin saya tidak bisa menjelaskan satu persatu mengingat keterbatasan waktu yang ada. Nah, ini fenomena praktek demokrasi di Indonesia. Jadi adanya kekuasaan dinasti ya, ditandai oleh menjamurnya dinasti politik yang menguasai dari segi kehidupan masyarakat, pemerintah, lembaga perwakilan, bisnis maupun peradilan oleh satu keluarga atau kroni. Jadi dinasti, jadi anak, cucu, bapak, menantu, mertua, kakek, nenek, eyang, buyut. Semuanya sudah dipersiapkan sebagai calon pemimpin pemerintahan. Nah, ini namanya dinasti politik. Atau inilah kolusi, korupsi, dan nepotisme terjadi. Nah, dengan beberapa gambar ini ya. Dan juga gagalnya pelaksanaan demokrasi dalam sebuah negara itu dirusak oleh sekelompok orang yang dikenal dengan istilah golput, yang mereka tidak mau menentukan pilihannya kepada golongan manapun. Tentunya golput ini muncul karena ada sesuatu hal yang menyebabkan sekelompok orang itu enggan untuk menentukan pilihannya kepada siapapun dan kepada golongan manapun. Yang pertama memang mungkin disebabkan pendidikan yang rendah sehingga mereka tidak memahami pentingnya demokrasi. Yang kedua, tingkat ekonomi rakyat yang sangat rendah, jadi tidak adanya pemerataan pembangunan. Untuk seolah-olah demokrasi itu hanya dibutuhkan atau perlu bagi ekonomi menengah ke atas karena mereka memiliki kepentingan untuk itu, sementara masyarakat menengah ke bawah yang berada pada level ekonomi rendah, mereka seolah-olah cuek, apatis, acuh tak acuh. Karena apa? Karena mereka merasa negara itu tidak memberikan apa-apa kepada mereka kalau mereka tidak bekerja dengan keringatnya sendiri. Nah, secara alamnya begitu ya. Jadi negara bisa memberikan apa kalau rakyat kecil, rakyat rendah itu tidak bekerja, banting tulang mencari nafkah, sehingga pada saat pelaksanaan pesta demokrasi itu sendiri mereka lebih memilih untuk mengisi kebutuhan perut anak-anak dan istrinya dulu. Ketika nanti masih ada waktu ya syukur-syukur bisa dilakukan nyoblos, kalau tidak pun tidak apa-apa, karena bagi mereka hanya bisa mendapatkan apa yang mereka mau dengan membanting tulang dan memeras keringat mereka sendiri. Sementara bagi golongan menengah ke atas, demokrasi itu sangat penting sekali karena itu adalah salah satu cara yang membuat mereka bisa menguntungkan bagi mereka, bisa melanggengkan jabatan mereka. Nah, jadi adanya pemahaman-pemahaman yang demikian itu menyebabkan rendahnya kepedulian masyarakat terhadap demokrasi itu sendiri, dan akhirnya mereka tidak mau menentukan atau menggunakan hak suaranya untuk memilih golongan manapun dan dari
maksudnya dari kasta manapun atau dari level manapun. Yang ketiga, partisipasi politik rakyat kurang mendapat tempat oleh pemerintah. Jadi ini semua muncul karena apa? Karena adanya rasa kekecewaan, rasa trauma, takut terulang kembali kejadian di masa lalu tentang hal-hal yang kurang mengenakan bagi rakyat, khususnya mereka yang memiliki pendidikan yang rendah dengan tingkat ekonomi yang rendah, sehingga mereka kurang memahami pentingnya demokrasi itu sendiri bagi sebuah negara, bagi kehidupan atau keberlangsungan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Masih buruknya kinerja wakil rakyat dan peran partai politik. Nah, ini kalau kita nonton mereka rapat enak, duduk di ruangan ber-AC, makanan enak, pulang dapat akomodasi yang memadai. Tapi dalam pelaksanaan rapat mereka tidur di sana, sehingga banyak timbul selentingan-selentingan ataupun anekdot-anekdot dalam bentuk karikatur ataupun lagu-lagu yang menyindir kinerja tentang wakil rakyat dan perannya dalam partai politik dan dalam penyelenggaraan negara. Di situ rakyat merasa kecewa, apalagi masyarakat yang pendidikannya rendah dengan tingkat ekonomi yang rendah. Mereka merasa kecewa ketika mereka sudah mengusungkan bapak-bapak yang ada duduk di parlemen sana, di kursi kepemerintahan, tetapi setelah mereka sampai seolah-olah mereka tidak peduli lagi dengan rakyat yang sudah mengantarkan mereka sampai pada kursi dan kekuasaannya. Jadi seperti yang dikatakan oleh Jimli Asidiki dalam ciri-ciri negara demokratis, kebijakan pemerintah itu sama dengan kehendak rakyat. Apa yang dibuat oleh pemerintah itu kebijakan apa yang dibuat pemerintah itu harusnya merupakan keinginan dari rakyat, bahwa itulah yang diinginkan oleh rakyat. Dalam kehidupan yang tidak demokratis, maka muncullah orang yang kaya akan semakin mendapat perlakuan berlebih dibanding dengan orang miskin. Pejabat tinggi mendapatkan perlakuan yang lebih dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki jabatan. Jadi adanya diskriminasi, membeda-bedakan orang berdasarkan suku, bangsa, ras, golongan, jabatan, kekayaan, ataupun hal-hal lainnya. Jadi mengapa hal itu bisa terjadi? Why? Karena adanya ketimpangan antara das Sollen, apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan, dengan das Sein, keadaan yang terjadi dalam prakteknya atau dalam kenyataan. Ini generasi milenial saat ini. Di era serba keterbukaan, transparan, akuntabel, jadi segala sesuatu harus dilaksanakan sesuai dengan antara das Sollen dengan das Sein itu harus sama, minimal berimbang. Sebagai akademisi, dengan terus menyuarakan dan mensosialisasikan kepada masyarakat luas tentang pentingnya melek politik dan tidak fanatik buta terhadap tokoh maupun golongan parpol tertentu. Generasi milenial yang telah terjun langsung ke dunia politik, jadilah politisi yang idealis, bukan menjadi aktor panggung politik yang opportunities. Generasi milenial apapun bidang dan profesi terus berprestasi dan berkreasi agar bangsa ini dapat menepuk dada dengan bangga karena memiliki generasi muda yang bijaksana dan berguna. Jadi semoga mahasiswa saat ini, khususnya Anda generasi milenial, bisa melaksanakan demokrasi dengan sebagaimana mestinya dan bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat luas untuk memahami akan pentingnya akan demokrasi itu sendiri dan bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat kita yang berada pada golongan menengah ke bawah dengan pendidikan yang rendah dan ekonomi yang rendah, bahwa demokrasi itu penting, harus berpartisipasi bagi semua masyarakat dalam berbagai golongan. Demikianlah penjelasan untuk materi tentang demokrasi.
Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budi luhur.